Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Jamdan Nurjaman dengan NIM 632506119, kelas 632A37, program studi akuntansi S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis kaidah bahasa pada pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Pidato ini merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, informasi, maupun ajakan kepada halayak. Dalam sebuah pidato ini, penggunaan bahasa sangat penting karena dapat memengaruhi pemahaman dan respon pendengar terhadap pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, kaidah bahasa menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah pidato. Saya memilih pidato Presiden Prabowo ini bukan tentang apa-apa karena pidato ini merupakan pidato resmi kenegaraan yang disampaikan pada momen penting, yaitu setelah pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Selain itu, pidato ini masih termasuk dalam rentang 5 tahun terakhir sehingga sangat sesuai dengan ketentuan tugas Bahasa Indonesia. Gambaran umum pidato Presiden Prabowo Subianto. Prabowo Subianto ini berisi berbagai pandangan dan komitmen terkait masa depan Indonesia. Dalam pidato tersebut, beliau menyampaikan harapan, visi, dan misi kepemimpinannya selama masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Beberapa topik yang dibahas antara lain persatuan bangsa, pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, serta pemberantasan korupsi, pendidikan, dan peran Indonesia di tingkat internasional. Sebagai pidato kenegaraan, penyampaiannya juga dilakukan secara formal dengan pilihan kata yang terstruktur dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Karena hal ini menunjukkan bahwa tujuan pidato ini tidak hanya untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemerintah yang baru. Kemudian, analisis kaidah bahasa pada pidato ini. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Kaidah bahasa pertama yang terlihat dalam pidato ini adalah penggunaan bahasa baku. Di sini, bahasa baku merupakan bahasa yang sesuai dengan aturan tata bahasa dalam bahasa Indonesia dan lazim digunakan dalam situasi resmi. Dalam pidatonya juga, Prabowo Subianto ini menggunakan kalimat yang tersusun dengan baik dan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang sangat benar. Maksudnya tidak ditemukan penggunaan bahasa gaul atau bahasa daerah yang sangat berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa pidato tersebut memang ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia dalam konteks resmi. Kemudian, penggunaan bahasa baku ini juga sangat penting karena membantu pendengar memahami isi pidato dengan jelas. Selain itu, bahasa baku juga mencerminkan kewibawaan seseorang pemimpin negara ketika berbicara di hadapan publik. Yang kedua, penggunaan kalimat persuasif. Kaidah bahasa berikutnya adalah penggunaan kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini merupakan kalimat yang bertujuan untuk mengajak atau memengaruhi orang lain agar mengikuti suatu gagasan atau tindakan tertentu. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto ini sering mengajak terhadap masyarakat untuk bersatu dan bekerja sama membangun negara Indonesia. Beliau pun tidak hanya menyampaikan program pemerintah, tetapi juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Penggunaan kalimat persuasif ini juga membuat pidato terasa lebih hidup dan tidak sekedar memberikan informasi. Pendengar pula diajak untuk merasa menjadi bagian dari solusi ini terhadap berbagai permasalahan bangsa. Kemudian, yang ketiga, penggunaan kata ganti kita. Salah satu ciri menarik dalam pidato ini adalah seiringnya penggunaan kata ganti, yaitu kita. Kata kita menunjukkan bahwa pembicara tidak menempatkan dirinya sebagai pihak yang lebih tinggi dari pendengar. Sebaliknya, pembicara ini menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tujuan bersama. Kemudian, penggunaan kata kita juga menciptakan suasana kebersamaan dan memperkuat rasa persatuan. Pendengar menjadi merasa dilibatkan dalam proses pembangunan bangsa Indonesia. Strategi ini juga
seperti ini sangat efektif dalam pidato seorang pemimpin. Karena apa? Karena dapat meningkatkan kedekatan emosional dengan masyarakat. Yang keempat, penggunaan diksi yang tepat. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam suatu komunikasi. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menggunakan kata-kata yang tegas, lugas, dan mudah dipahami. Beliau juga memilih kata yang sesuai dengan situasi kenegaraan dan mampu menggambarkan visi kepemimpinannya. Misalnya nih, penggunaan kata-kata seperti persatuan, kedaulatan, kemakmuran, keadilan, dan pengabdian. Kata-kata tersebut memiliki makna yang kuat dan mampu membangun semangat nasionalisme. Pemilihan diksi ini juga sangat tepat dalam membuat pesan yang disampaikan menjadi lebih efektif dan mudah diterima oleh masyarakat luas. Yang kelima, penggunaan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan. Sebagian besar isi pidato menggunakan kalimat deklaratif. Karena dengan melalui kalimat tersebut, Prabowo Subianto dapat menjelaskan berbagai kondisi bangsa dan langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah ke depannya. Penggunaan kalimat deklaratif juga sangat membantu pendengar memahami informasi secara jelas dan sistematis. Selain itu, jenis kalimat ini juga memberikan kesan bahwa pembicara memiliki keyakinan terhadap apa yang disampaikannya. Kemudian, yang keenam, struktur kalimat yang efektif. Kaidah bahasa selanjutnya adalah penggunaan struktur kalimat yang efektif. Kalimat efektif ini memiliki ciri yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami bagi pendengar. Dalam pidatonya, sebagian besar kalimat disusun secara runtut sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Selanjutnya, struktur kalimat yang baik juga sangat penting karena pidato yang disampaikan secara lisan itu jadi mudah dipahami bagi masyarakat luas. Jika kalimat terlalu panjang dan rumit, maka pendengar akan kesulitan untuk memahami isi pembicaraan tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh, gaya bahasa atau retorika. Selain memperhatikan tata bahasa juga, pidato ini juga menunjukkan penggunaan retorika yang baik. Retorika apa sih? Retorika adalah seni berbicara untuk mempengaruhi pendengar. Dalam pidatonya, Prabowo menggunakan intonasi yang tegas dan penuh keyakinan. Beliau juga memberikan penekanan pada bagian-bagian tertentu yang dianggap penting. Misalnya nih, gaya penyampaian yang tegas membuat pidato terdengar lebih meyakinkan, sehingga pendengar pula dapat merasakan kesungguhan pembicara dalam menyampaikan pesan tersebut. Kemudian, retorika yang baik itu merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sebuah pidato. Yang kedelapan, pengulangan kata atau gagasan. Dalam beberapa pidato ini terdapat pengulangan kata atau gagasan tertentu. Pengulangan kata ini bukan kesalahan bahasa, tapi juga melainkan strategi retorika yang bertujuan menegaskan pesan utama dengan mengulang gagasan penting. Pembicara pula membantu mendengar mengingat pesan yang ingin disampaikan. Bisa disebutkan teknik ini sering digunakan oleh tokoh politik dan pemimpin dunia ketika sedang berpidato di depan masyarakat luas. Kesembilan, bahasa yang mudah dipahami. Maksudnya, meskipun membahas isu-isu penting negara, bahasa yang digunakan itu harus tetap relatif, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Karena apa? Karena hal ini menunjukkan supaya kemampuan pembicara dalam menyesuaikan bahasa dengan audiens yang beragam. Pendengar juga dari berbagai latar belakang pendidikan ini tetap dapat memahami inti pesan yang disampaikan. Bahasa yang komunikatif menjadi salah satu kelebihan dari pidato ini. Analisis kelebihan dari pidato ini, menurut saya pidato Presiden Prabowo Subianto memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, bahasa yang digunakan formal namun tetap mudah dipahami. Yang kedua, terdapat banyak kalimat yang bersifat motivatif sehingga mampu membangkitkan optimisme masyarakat luas. Yang ketiga, penggunaan kata kita membuat pidato terasa lebih inklusif dan tidak menciptakan jarak antara pemimpin dan rakyat dan masyarakat sekitar. Yang keempat, penyampaiannya dilakukan dengan intonasi yang tegas sehingga meningkatkan daya tarik pidato. Kelima, isi pidato disusun secara sistematis mulai dari gambaran kondisi
memenuhi kaidah kebahasaan pidato yang sangat baik. Hal ini tersebut terlihat dari penggunaan bahasa baku, kalimat persuasi, diksi yang tepat, kalimat efektif, serta penggunaan kata ganti kita dan gaya retorika yang mampu menarik perhatian pendengar. Penggunaan kaidah bahasa ini juga sangat baik untuk membuat pesan yang disampaikan pun menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan mampu memberikan pengaruh positif kepada masyarakat sekitar. Sehingga melalui pidato tersebut, Prabowo Subianto